Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sistem urinaria. Ini adalah lanjutan dari sistem digestif kemarin. Saya akan melanjutkan pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu anatomi fisiologi, bagian patofisiologi urinaria. Nah, sistem urinaria itu merupakan sistem proses penyaringan darah, sehingga tuh darah bebas dari zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, antara itu yang gampang dalam ginjal itu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dengan tujuannya itu mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Nah, sistem urinaria itu bagiannya apa aja sih, terdiri dari apa aja sih? Itu dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Nah, ginjal itu yang mengeluarkan sekret atau senyawa, ureter itu yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, sedangkan kandung kemih itu merupakan penampung, jadi yang menampung urin. Terus yang terakhir itu uretra itu yang menyalurkan urin dari kandung kemih. Nah, itu aja. Lalu, nah, dari dalam ginjal itu punya bagian-bagian. Itu ada kortek, medula, piramid, kolumna Bertini, papillaris Bertini, pelvis, calis minor, sama calis mayor. Nah, kortek itu bagian luar, medula itu bagian dalam, sedangkan yang piramid itu yang medula berbentuk kerucut. Terus kolumna Bertini itu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Terus papillaris Bertini itu papilar dari tiap piramid. Pelvis itu reservoir utama. Calis minor itu bagian ujung pelvis. Calis mayor itu kumpulan dari beberapa calis minor. Nah, kalau ginjal itu bentuknya itu kayak kacang. Terus di sana tuh terdapat hilus. Hilus itu kayak tempat arteri pulmonaris, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Nah, fungsi ginjal itu sebagai pengeluaran zat sisa, sebagai pengatur konsentrasi, sebagai pengatur eritrosit, sebagai pengatur tekanan darah, sama pengeluaran zat beracun. Dia juga bisa mengendalikan terhadap konsentrasi gula darah dan asam amino darah. Nah, sedangkan fisiologinya ginjal itu punya beberapa fungsi, itu mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, juga mengatur keseimbangan osmotik, serta mempertahankan keseimbangan ion yang optimal. Terus yang ketiga itu mengatur keseimbangan asam basa, mengatur ekskresi, sisa hasil metabolisme. Yang kelima itu fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam itu membentuk hormon di hidroksi koleksiferol. Nah, setelah ginjal itu ada nefron. Nefron itu dibagi dua, ada nefron kortikalis sama nefron juxtamedularis. Nah, yang nefron kortikalis itu nefron yang glomerulusnya itu terletak pada bagian luar, sedangkan nefron yang juxtamedularis itu nefron yang glomerulinya terdapat di bagian dalam. Jadi kalau kortikalis itu di luar, kalau di juxtamedularis itu di dalam. Kalau bagian nefron itu ada glomerulus, ada kapsula Bowman, ada ductus. Nah, kalau glomerulus itu jaringan kapiler berbentuk bola dari arteriole afferens yang bersatu menuju arteriole efferents. Nah, fungsinya itu sebagai tempat filtrasi, tempat awal filtrasi sebagai air dan zat yang terlarut dalam darah. Jadi bagian awal banget glomerulus. Terus yang kedua, kapsula Bowman itu bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus, jadi pelingkupnya glomerulus. Nah, bagiannya itu kalau tubulus ada proximal, lengkung Henle, tubulus distal. Nah, itu nefron itu membersihkan zat dengan cara itu ada 3: filtrasi, reabsorpsi, sama sekresi.
Nah, sedangkan kalau filtrasi itu disaring melalui ember glomerulus, yang reabsorpsi itu dalam tubulus zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali atau disaring lagi, sedangkan yang sekresi itu berasal dari plasma yang hasil dari sekresi melalui epitel tubulus dalam lumen tubulus. Kita lanjutkan sekarang bagian ureter. Ureter itu tabung saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara ke vesika urinaria. Nah, kalau vesika urinaria sendiri merupakan disebut bladder kandung kemih merupakan kantong berongga, terus mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200 sampai 400 cc. Nah, selanjutnya itu juga ada uretra. Uretra itu merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, bisa berfungsi juga untuk menyalurkan air kemih keluar. Kalau di pria juga bisa sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, sebelumnya kan kita juga membahas filtrasi. Filtrasi itu penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, itu zatnya di glomerulus. Zatnya itu berukuran kecil. Nah, itu sekilas dari filtrasi. Kalau yang reabsorpsi itu merupakan proses penyerapan kembali fitrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara itu glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Nah, reabsorpsi ini sendiri terjadi dalam tubulus contractus proximal. Hasilnya itu filtrat tubulus atau urin sekunder. Kalau yang filtrasi tadi hasilnya itu urin primer. Nah, sekresi atau augmentasi ini fase yang terakhir, itu pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nanti adalah hasilnya itu urin sesungguhnya. Nah, kalau di ginjal itu juga ada peredaran darahnya, itu ginjal dapat darah dari aorta abdominalis yang punya percabangan dengan arteri renalis berpasangan kiri kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interocularis. Nah, kalau tadi ada urin itu ciri-ciri normal urin. Normalnya itu rata-rata 1-2 liter sehari, tapi beda-beda sesuai jumlah masukan airnya yang dimasukkan, kayak minumnya itu berapa, terus banyaknya pula bisa terlambat dari protein makanan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan, itu yang normal. Terus baunya itu nggak tajam, jadi nggak menyengat kayak bau-bau kopi gitu, nggak punya saya ya. Gangguan metabolisme tubuh atau hormonal. Berat jenis sekitar sampai 1010 sampai 1025. Nah, ginjal itu juga punya fungsi homeostatis. Itu dapat mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Dan ginjal juga mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7-4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Nah, selanjutnya ada patologi sistem urinaria. Patologi itu kayak penyakitnya itu kayak pertama tuh glomerulonefritis. Itu peradangan ginjal yang dimulai dari glomerulus dan dari dengan proteinuria dan hematuria dapat berkembang menjadi gagal ginjal, bisa jadi gagal ginjal gitu. Ada glomerulonefritis itu ada akut sama kronis. Kalau yang akut itu terjadi akibat infeksi kuman Staphylococcus. Kalau yang glomerulus kronis itu kerusakan ginjal atau kelainan urinalis, ada sampel urin atau penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap. Yang kedua itu sindrom nefrotik. Nah, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan satu itu proteinuria atau protein dalam air kemih, sama
penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis. Nah, kerusakan ginjal identik dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Gagal ginjal atau renal failure. Nah, ini penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Nah, ginjal tidak mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan, atau menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya itu kencing atau batu tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Yang akut itu dia punya dua tuh, akut sama kronik juga. Kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah, darah, kelainan urin, protein dalam darah, sel darah putih, leukosit, bakteri, itu yang akut. Yang kronik itu lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan berkurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat, anemia. Nah, ciri-ciri gagal ginjal itu kepalanya pusing, sulit konsentrasi, rasanya gatal berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencingnya itu bisa merah, padah darah gitulah. Misalnya kelainan urin atau proteinuria, hematuria, bakteri. Nah, yang selanjutnya adalah hidronefrosis. Nah, ini penggembungan ginjal akibat tekanan balik dari ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Ketika batu tumor yang menonjol-nonjol itu bikin menyumbat arteri atau venanya, yang letaknya bikin abnormal, jadi abnormal. Nah, yang selanjutnya itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini massa kerasnya seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih, menyebabkan nyeri, pendarahan, bisa sampai infeksi juga. Terus batu ini juga terbentuk dari dalam ginjal, berarti alami dari ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut purolithiasis, dari liti yang berarti batu. Nah, ada juga penyakit cystitis organ kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot, penggunaan tabung kateter dalam waktu yang lama. Ada juga penyakit struktur uretra, jadi penyempitan lumen atau saluran. Lumen itu saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis. Banyak kelainan bawaan seperti infeksi, operasi gitu lah. Nah, kalau untuk pengobatannya itu hindari obat-obat yang nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Dan penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal juga. Jadi ada terapi-terapinya gitu.